Pemirsa CWM, sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada beberapa pertanyaan yang tadi belum dijawab ya pemirsa. Mudah-mudahan setelah acara ini pemirsa lebih tahu apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bisa dilaksanakan ya, yang baik kita kerjakan, yang jelek kita tinggalkan. Ustadz, pertanyaan saya tadi Ustadz, bisa ya Ustadz? Yaitu Ustadz Bapak sampaikan tadi tentang sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun banyak orang yang mungkin ilmunya tinggi, yang mungkin kedudukannya lebih tinggi, pokoknya kita dengar berita di mana-mana ya Ustadz ya. Kenapa masih banyak orang yang mencuri? Nah, jangankan yang orang Islam yang di bawah-bawah, yang tinggi-tinggi saja masih mencuri. Ya, Ustadz, ya. Bagaimana untuk yang di bawah? Ya Ustadz, pertanyaannya itu silahkan Ustadz. Baik. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pertanyaan ini sangat erat kaitannya bahwa ayat yang Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanhar anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat, kalau kalimat inna itu berarti ini menunjukkan penegasan bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau orang itu sholat dengan baik dan benar, khusyuk wal khudu', maka nggak mungkin dia berkata kotor, nggak mungkin dia mencuri, nggak mungkin dia berbuat rusak, nggak mungkin dia korupsi, nggak mungkin dia memakan uang-uang yang haram. Tapi pertanyaannya, apakah bisa terjadi orang sudah sholat tapi masih mencuri, orang sholat tapi masih korupsi? Masih banyak. Bahkan ilmunya juga tinggi, masih juga berkata kotor. Apakah sholatnya yang salah atau realisasi ibadah sholat kita yang salah? Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah nggak mungkin Allah ingkar janji. Berarti ini bukan sholatnya yang salah, tetapi ada pada oknum yang melakukan sholat itu, bisa jadi dia sholat tidak khusyuk, bisa jadi dia hanya sekedar formalitas fisiknya doang yang bergerak, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Pencitraan Ustaz. Pencitraan. Makanya sholatnya orang-orang yang pemalas itu adalah dia mempercepat, terburu-buru. Maka ini tanda bahwa sholatnya mereka itu masih cacat. Maka kalau sudah sholatnya cacat, maka tidak menjamin bahwa inna sholata tanhar anil fahsya'i wal munkar, tidak menjamin bahwa sholat dapat mencegah perbuatan buruk mereka itu. Karena dari awal mereka sholat, bisa jadi sholatnya itu dia hanya sebatas gerakan fisik, tidak masuk ke dalam hatinya. Ini yang menjadi pemicu pertama. Kenapa orang itu masih bisa mencuri? Kenapa orang itu masih bisa korupsi? Karena bisa jadi, mari sama-sama kita perhatikan baik-baik, koreksi sholat kita selama ini. Apakah sholat kita selama ini sudah benar atau belum? Atau sudah khusyuk atau tidak? Bisa jadi disitulah kelemahan kita yang membuat perbuatan-perbuatan kita ini menjadi buruk. Bisa jadi sholat kita tidak masuk ke dalam ruh kita, sehingga mengekspresikan nilai sholat di dalam kehidupan kita tidak wujudkan secara nyata, karena kita hanya sebatas sholat secara formalitas, secara fisik doang. Seperti itu mungkin. Ya Ustadz, tapi ya itu sudah memang kenyataan ya Ustadz ya. Di negeri ke negeri Indonesia maksudnya.
orang Kuno aja, Indonesia Nanti yang bisa memang baca sekarang banyak sekali ya Ustadz ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua Ustadz ya. Amin, amin. Terus ini lagi Ustadz, pertanyaan yang sangat bagus ini, kita ada tulis lagi. Bahwasanya tadi Ustadz sampaikan sholat adalah sarana komunikasi kepada Allah. Ya, kita komunikasi, kita bicara, kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Ibadah kita, ibadah orang itu, seseorang itu rajin, toh pokoknya rajin ibadah. Namun kehidupannya itu biasa-biasa saja, Ustadz. Ya. Orangnya ini rajin ibadah, pokoknya semua pokoknya rajin lah untuk menjauhkan segala macam dari kemungkaran itu. Namun kehidupannya ini biasa-biasa, tapi kalau ada orang yang orang Islam mungkin yang tidak begitu menjalankan mungkin syariat Islam, sholatnya masih tidak penuh, masih bolong-bolong. Terus di dalam Islam yaitu tentang memandang keberkahan, orang itu enak hidupnya Ustaz. Ya. Nah, begitu orangnya enak, sudah kaya, mapan semuanya Ustaz. Terus yang saya ingin tanyakan, bagaimana dalam Islam untuk memandang keberkahan orang itu, hasil dari rezeki itu yang dikumpulkan, sedangkan orang itu sholatnya tidak, ya masih bolong-bolong lah Ustadz. Ya. Rezeki dari orang itu menurut Ustadz bagaimana? Baik. Ya, pertanyaan ini sebenarnya sudah kita jawab. Man tarakas sholatal asri faqad habitat amaluhu. Jadi ukuran seseorang itu ketika kaya, hidup enak, tapi dia meninggalkan sholat, sebenarnya bisa jadi itu adalah istidrot. Istidrot. Iya, itu adalah ujian bagi dia dengan menggunakan hartanya, dengan menggunakan kenikmatan fisik yang kuat, kenikmatan kebahagiaan menurut dia, tapi menurut Allah tidak bahagia dia itu. Allah sedang uji dia. Kadang kan begini Ustadz, ada yang orang imannya lemah. Aduh, saya setiap hari ibadah, saya sholat, saya ini, tapi kok saya begini-begini saja. Itu orang itu tidak pernah sholat ini. Tapi kenapa dia mapan enak gitu loh Ustadz, kayak kecemburuan jadi ada gitu. Yang penting kita tidak bersuudzon kepada Allah. Seolah-olah kita sholat ini membuat kita kaya. Tidak demikian kaum muslimin. Sholat bukan untuk kaya. Ini harus kita garis bawahi. Betapa banyak orang yang durhaka kepada Allah tapi kaya. Betapa banyak di dunia ini, jangankan manusia, bahkan binatang sekalipun Allah berikan rezeki tak disangka-sangka bagi mereka. Nah, apalagi manusia yang memiliki Tuhan, manusia yang sudah dikaruniai IQ akalnya untuk bagaimana cara taat kepada Allah, cara dekat kepada Allah, agar rezeki yang dia cari itu keberkahan datang dari Allah, maka tentu dia harus melaksanakan sholat sebagai keberkahan untuknya. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Meraih keberkahan itu adalah tidak mesti harus kaya, tetapi setidaknya ketenangan jiwanya, merasa cukupnya dia dengan apa yang dia dapat di atas dunia ini, merasa bahagianya dengan kecukupan yang ada di dalam dirinya, itu sudah merupakan bagian kenikmatan, keberkahan yang Allah berikan kepada dia. Bahwa ketika dia rajin sholat tapi dia masih tetap Allah turunkan derajat ekonominya, maka sesungguhnya bukan berarti Allah tidak suka sama dia dengan cara dia sholat lalu Allah miskinkan, bukan. Tetapi bisa jadi ujian dia adalah dengan menggunakan Allah menggunakan dia rajin sholat. Berarti dia, apakah dia sabar, apakah dia bersyukur dan dengan Allah memberikan sholat, manisnya dia merasakan sholat itu, lalu rezekinya berkurang, itu sesungguhnya karena Allah cinta kepada dia, agar dengan sholatnya nanti dia masuk surga dan mudah untuk
mudah dia nanti untuk dihisap oleh Allah karena tidak ada terlalu berat dengan hartanya. Masya Seperti itu. Allah. Terima Begitupun kasih. kalau dia kaya tapi dia rajin juga sholat, masya Allah luar biasa. Berarti itu sudah nikmat yang luar Berlipat-lipat biasa. ganda ya Ustaz ya. Ya, kaya, rajin sholat, Ya. rajin sedekah. Nah itulah yang diharapkan Lengkap sudah. kehidupan kita ini. Nah, mudah-mudahan kita semua Amin, bisa amin. punya harta banyak, jabatan dan amin, tahta kedudukan itu dijadikan sebagai wasilah untuk kita dekat kepada Allah. Itu adalah yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, Iya. insyaallah. Namun jangan berkecil hati kalau memang tidak berharta banyak tapi kita tetap istiqomah, Istiqomah ya jaga Ustaz ya. Sholat terus ada sedikit rezeki berbagi. Iya. Begitu ya Ustaz ya. Ustaz terima kasih materi yang sangat menarik kita sudah bahas dan kita kaji bersama. Namun untuk penutup Ustadz mungkin closing dan ada satu yaitu bagaimana tips untuk menjaga agar kita tetap istiqomah sholat 5 waktu. Terus ini yang saya jadi pertanyaan sedikit-sedikit ya Ustadz ya. Bagaimana fadilah atau keutamaan bagi laki-laki? Ini istri di rumah ini, aduh Pak, saya ingin kau jadi imam kita untuk anak-anak. Tapi bagaimana kalau kita sendiri minta begitu, akhirnya suami ayo sama istri tapi tidak sholat di masjid. Gitu. Akhirnya terima kasih Ustadz. Baik. Mungkin sekalian dan closingnya. Oh, ya. Ya, pertanyaan tadi sungguh luar biasa. Ini adalah motivasi, untuk motivasi juga bagi bapak-bapak, orang-orang muslim yang laki-laki. Wahai kaum muslimin, khususnya bapak-bapak atau orang-orang yang sudah mubalik atau orang-orang yang sudah balik. Jadi keutamaan sholat berjamaah di masjid itu sungguh luar biasa. Nabi SAW mengatakan 27 derajat atau bahkan di hadis yang lain 25 derajat dapatnya. Kalau di rumah, Pahalanya. kalau di rumah ya 1 derajat saja. Tapi kalau jadi imamnya anak dan istri, Nah, bagaimana? ini penting bagi kita bahwa di rumah itu bagi istri dan anak-anaknya saja yang harus melaksanakan sholat. Kalau istri juga harus punya semangat bahwa suaminya harus dia arahkan ke masjid, bukan ditahan ke rumah. Ini ya menjadi persoalan bagi kita kaum muslimin. Karena Nabi sudah berusaha dengan para sahabat dulu terdahulu, berupaya untuk bahkan ada laki-laki yang masih sholat di rumah, tunggu, mari kita kumpulkan kayu bakar untuk bakar rumah itu. Saking pentingnya sholat berjamaah, bakar rumahnya. Kalau dia masih aja sholat di masjid, masih aja sholat di rumah, laki-laki. Nah makanya kenapa ada hadis yang mengatakan bahwa yang terbaik untuk wanita untuk sholat itu adalah di rumahnya, bila perlu di kamarnya. Dan yang terbaik bagi laki-laki untuk sholat di masjid berjamaah, karena dia berjamaah selama 40 hari itu Allah akan cabut keburukan 2 hal di dalam dirinya. 1, kalau dia sholat berjamaah di masjid dengan bertakbir, mengikuti imam takbir aula, takbir pertama sampai 40 hari dia ikuti berturut-turut 5 waktu itu, insya Allah Allah akan yang pertama cabut di dalam dirinya kemunafikan, yang kedua Allah jauhkan dia dari api neraka. Tapi kalau ada bapak-bapak ataupun orang yang muslim yang sudah balik masih aja sholat di rumah dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, itu sangat-sangat mustahil, sangat-sangat tidak mungkin. Rugi ya Ustadz ya? Rugi dia. Sholat pahalanya yang pahala 27 derajat itu. Oleh karena itu ini nasihat saya untuk kita semua. Siapapun wahai kaum muslimin yang khususnya bapak-bapak ataupun kaum muslimin para remaja, silakan 5 waktu di masjid itu lebih bagus bagi kita, dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Jangan kau tinggalkan sunnah Nabimu. Jangan dengan alasan aduh saya bosan di masjid, saya mau sholat dengan istri di rumah. Malas, ya. Dengan Allah. Istri, biarkan istri sholat berjamaah dengan anak-anaknya di rumah. Kalaupun istri mau sholat di masjid, silakan ajak. Kalau yang penting dia izin kepada kita untuk mau sholat di masjid, silakan izinkan. Tidak usah larang. Seperti itu. Jadi kaum muslimin
wal muslimat CWM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai closing, sebagai penutup, saya mengajak kepada diri saya dan keluarga saya yang barangkali masih berat menjalankan ibadah solat. Saya mengajak untuk mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan keluarga saya dan saya pribadi semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan untuk menjaga solat dan melaksanakan solat dengan baik dan benar, khusyuk. Dan kepada para jamaah sekalian, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, saya mengajak, mari sama-sama kita mengajak saudara kita juga untuk melaksanakan solat. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam kebinasaan karena maksiat yang mereka lakukan. Kita sebagai seorang muslim harus saling membantu di antara saudara-saudara kita yang lain. Karena kalau kita lihat mungkin yang tukang bangunan, kalau kita lihat silakan ditegur, suruh sholat dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi catnya, baru kita lanjutkan lagi semennya dan sebagainya. Begitupun yang bengkel, mobil bengkel dan sebagainya, silakan tegur kalau mereka masih berlarut-larut dengan pekerjaannya. Ketika jam azan atau jam sholat itu sudah mulai, silakan ditegur, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Begitupun yang di laut, jangan sampai jadi alasan meninggalkan sholat. Di darat, di lautan dan dimanapun itu Anda berada atau teman Anda berada, silakan ingatkan mereka. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, terima kasih. Wal qalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekali lagi terima kasih untuk ilmu, untuk tausiahnya, untuk ceramahnya ya Ustadz ya. Sangat-sangat bermanfaat untuk saya yang tadinya ya sehingga dapat mengerti. Begitu juga untuk pemirsa sahabat Mutiara Islam di rumah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan tentunya yang baik, yang jelek ditinggalkan. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan insya Allah kita dapat dipertemukan di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.